Pak Wawan, selamat malam. Bung Usman, selamat malam. Malam. Malam, Mbak Tati, Pak Wawan. Nanti Iya, Pak Jazilul akan bergabung dengan kita ya. Tapi saya mau bertanya dulu kepada Pak Wawan. Pak Wawan, sejauh ini pemetaan untuk kelompok, saya menggunakan nomenklatur pemerintah, kelompok teroris Papua, itu pemetaannya seperti apa? ya kita terus melakukan penyisiran dan juga dari sisi pendataan yang ada sehingga ada akurasi untuk melakukan pengejaran dan jangan sampai keliru karena kalau keliru ini kan bisa bermasalah. Makanya kita ingin bahwa kita lakukan setepat-tepatnya dan secepat-cepatnya dan meminimalisir korban. Kita tidak ingin korban tanpa terkontrol ya, sehingga tetap diupayakan selesai secara cepat, syukur-syukur mereka kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan sukarela sehingga kita selesai duduk kembali, kita lakukan dialog dan penyelesaian secara bermartabat menyeluruh dan kita ingin supaya kita kembali bagaimana membangun Papua secara sebaik-baiknya dengan upaya-upaya supaya apa yang menjadi aspirasi publik bisa terlaksana tanpa harus meninggalkan NKRI. Kita ingin ini bisa terrealisasi dalam tempo syukur ya dalam sebulan misalnya ya, atau kita tidak ingin ini berlarut-larut karena pembangunan juga tetap harus berjalan, kemudian persiapan-persiapan PON, kemudian juga ekonomi, infrastruktur, serta juga pemulihan kenyamanan masyarakat supaya segera pulih, sehingga ini tidak boleh berlama-lama. Pak Wawan, kami paham ada harapan yang luar biasa untuk kondisi yang kondusif di sana, lalu kemudian supaya bagaimanapun masyarakat juga perlu hidup dengan tenang. Tapi tadi pertanyaan saya adalah soal pemetaan kelompok ini. Pak Wawan juga sempat menyatakan sebulan. Bagaimana sebetulnya pemetaannya? Mereka ini siapa? Berafiliasi dengan siapa saja? Lalu sebulan ini apa yang jadi target pemerintah? Apa yang hendak dicapai dalam waktu sebulan? Jadi kita kalau bisa makin cepat makin baik. Kalau pemetaan memang kita semua sudah tahu lah. Makin cepat itu apa? Artinya mau melumpuhkan kelompok ini atau seperti apa? Penyelesaian artinya begini, kalau yang tindak pidana kan memang harus bertanggung jawab secara pidana. Dan mereka melakukan teror juga segera berakhir. Kemudian mereka yang mau menyerah juga kita tetap terima. Kemarin juga ada yang menyerah kembali ke NKRI, kita juga terima sebaik-baiknya. Yang di luar negeri kembali juga kita terima. Ada juga yang ingin berunding, dipersilahkan, tidak apa-apa. Tapi pertanggungjawaban pidana kan tetap. Karena apa? Dimanapun di negara berdaulat, sipil bersenjata itu tidak diperbolehkan. Oleh karenanya, kalau misalnya ini bisa secara cepat ya kita segera pulihkan, kita akan lebih tenang dan kita senang serta juga semua pihak bisa satu meja. Kita ingin seperti bagaimana terjadi. Kalau tadi pertanyaannya kan kelompok-kelompok di sana dipetakan seperti apa, kan mereka kelompoknya terpisah-pisah, tidak satu komando. Ini berbeda dengan GAM misalnya. GAM kan satu komando itu, terus menurut ke bawah. Ini kan enggak. Dari kelompok ada militer Murib, ada Legika Tayanggang, ada kelompok yang di luar negeri, ada kelompok Kogoya, dan masing-masing kan tidak satu struktur, satu komando. Nah ini kan penyelesaiannya lebih rumit ketimbang penyelesaian yang ada di Aceh. Nah oleh karenanya kita hubungi dari semua pihak ini supaya mari kita syukur bareng ya, turun gunung yang pastinya berbeda pandangan ya, kita pulihkan pandangan ini. Tapi sekali lagi bahwa masalah pidana tetap mereka juga harus bertanggung jawab karena banyak sekali masalah. Itulah sebabnya. Silakan. Itulah sebabnya maka dari kelompok-kelompok masing-masing faksi sebaiknya memang bisa kita hubungi supaya satu suara sehingga mereka tidak saling bertentangan. Artinya yang satu sudah oke, ternyata yang lain tetap menyerang, yang lain sudah oke, yang seberangnya tetap menyerang, kan ini nggak kelar-kelar. Selama ini kan yang terjadi seperti itu. Oleh karenanya bersama-sama kalau kita nanti dekati dan kita secara terbuka ini time untuk bisa melakukan dialog. Jadi ini akan melakukan pendekatannya di semua front ya Pak ya, baik melalui diplomatis maupun secara militer begitu. Tapi begini, kalau memasang target pasti kan sudah ada dasar-dasarnya untuk kemudian disampaikan bahwa sebulan kalau bisa semuanya berhasil di segala front. Apa yang mendasari keputusan untuk memasang target sebulan ini? Atau apa yang membuat pemerintah yakin bisa mengatasi konflik di Papua ini dalam waktu sebulan?
ini Mas, kita sampaikan artinya makin cepat makin baik. Kita tidak ingin ini berdarah-darah, berkepanjangan. Kita tidak ingin darah tertumpah. Syukur ini selesai dalam tempo singkat itu, maksud kami kan meminimalisasi korban. Kalau tembak-menembak secara berkelanjutan jelas itu akan memakan waktu panjang serta juga kegelisahan masyarakat merasa tidak nyaman, bisa terjadi rekoset, bisa pemulihan ekonomi juga tidak terjadi, sosial. Maksud saya itu, sehingga kalau misalnya ini bisa cepat, kan kita bisa selesaikan masalah-masalah yang berikutnya, sehingga nanti bisa ditindaklanjuti tanpa harus berdarah-darah. Intinya seperti itu. Bung Usman, saya ingin Anda memberikan respons atas apa yang disampaikan oleh Pak Wawan. Waktu sebulan untuk mengatasi ini masih berupa harapan begitu. Apakah ini masuk akal? Ya, pertimbangan itu kan mesti diukur berdasarkan pengalaman. Kalau kita telah berpuluh tahun gagal menyelesaikan problem konflik bersenjata di Papua, maka dari mana dasar penentuan bahwa 1 bulan itu akan selesai? Perhitungannya seperti apa? Nah, ini yang memunculkan pertanyaan. Yang kedua, kalau seandainya 1 bulan itu adalah penumpasan, itu berarti akan ada operasi besar-besaran di Papua dalam bentuk pendekatan keamanan dan lebih khusus lagi operasi militer gitu ya. 1-2 hari ini ada berita tentang pengiriman roket yang tiba di Sorong misalnya, itu juga harus diklarifikasi benar atau tidak dan untuk apa, apakah dilakukan ataukah untuk sebuah operasi, kalau untuk operasi yang mana. Ini hal-hal yang saya kira dalam banyak pandangan para ahli tentang Papua, termasuk lembaga-lembaga penelitian tentang Papua, bahkan lembaga ilmu pengetahuan Indonesia milik pemerintah, yaitu LIPI, juga dianggap sebagai pendekatan yang keliru. Ya. Karena akar masalahnya yang ada di Papua adalah marginalisasi orang Papua, termasuk di dalamnya rasialisme atau rasisme. Yang berikutnya adalah problem pelanggaran hak asasi manusia. Juga ada problem pengrusakan lingkungan, pengerukan kekayaan alam yang dilakukan secara besar-besaran oleh pemerintah Jakarta tanpa mendatangkan keadilan atau kesejahteraan buat orang Papua. Dan itu sebabnya suara-suara untuk menuntut kemerdekaan itu selalu ada. Baik itu yang disampaikan dalam bentuk ekspresi-ekspresi yang damai maupun dalam bentuk pemberontakan bersenjata. Nah, kami tidak dapat membenarkan pemberontakan bersenjata dalam pengertian itu untuk menuntut kemerdekaan. Tetapi ini mengingatkan berkali-kali kepada pemerintah untuk membedakan mana ekspresi kemerdekaan yang disampaikan secara damai dan yang bersenjata. Dalam masa pemerintahan Habibie, 100 orang tokoh pro kemerdekaan diundang ke istana untuk berdialog. Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Kongres Rakyat Papua yang menyuarakan tuntutan kemerdekaan difasilitasi oleh Abdurrahman Wahid. Apakah itu misalnya Indonesia pecah belah, gitu, tidak ada lagi Papua? Saya kira tidak. Justru pendekatan non-militer, pendekatan dialog, pendekatan kemanusiaan semacam itu meredam jatuhnya korban, baik warga biasa, para tokoh agama, atau para pekerja, supir ojek, guru, bahkan aparat keamanan. Jadi pendekatan perdamaian, non-militer, pendekatan kemanusiaan, itu jauh lebih bisa mencegah jatuhnya korban. Saya ragu bahwa 1 bulan problem Papua itu akan bisa diselesaikan. Mudah-mudahan benar, tapi saya ragu itu. Ini soal pendekatan kemanusiaan atau yang kemarin disampaikan pemerintah pendekatan kesejahteraan, nanti akan saya tanyakan lebih lanjut. Tapi begini, Bung Usman, tadi di berita pengantar awal acara Sapa Indonesia Malam, Pak Mahfud MD menyatakan bahwa sejauh ini pemerintah cukup berhasil memisahkan masyarakat sipil dengan pelaku teror. Kalau kemudian ada pernyataan ini, apakah Anda menemukan hal yang sama atau berbeda di lapangan? Amnesty sudah pernah menyampaikan kepada Presiden, kepada Mensesnek, kepada Seskap, bahkan kepada Menteri Luar Negeri dan juga pimpinan DPR tentang laporan Amnesty atas 69 kasus pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua, termasuk yang dilakukan oleh anggota TNI dan anggota Polri.
bahkan di dalam pertemuan di Kemenko Polhukam yang terakhir ketika membahas pembunuhan terhadap pendeta Yeremias, tim gabungan pencari fakta yang dibentuk oleh pemerintah juga menyimpulkan keterlibatan anggota TNI. Tetapi hingga hari ini proses hukumnya tidak selesai. Tidak ada proses hukum yang benar-benar menghadirkan keadilan buat orang di Papua yang mengalami kasus-kasus semacam itu. Nah, saya kira ketiadaan adanya keadilan itu yang membuat orang Papua terus-menerus merasa dikecewakan oleh Jakarta. Itu yang saya kira harusnya berubah. Saya bisa dikoreksi, silahkan kalau Mbak Sofi atau Pak Wawan punya data misalnya menunjukkan ada kasus-kasus atau katakanlah kasus pembunuhan pendeta Yeremias yang diselesaikan dengan misalnya penghukuman atau penuntutan terhadap para pelakunya di pengadilan. Mungkin koreksi saya kalau itu ada. Tapi begini, ini kalau itu kan spesifik pembunuhan pendeta Yeremias. Tapi begini, apa yang bisa Anda sampaikan? Mbak Sofi, saya menyebut 69 kasus. Oh, 69 kasus, oke. Tapi kalau kemudian kita lihat ada 19 insiden yang melibatkan kelompok teroris di Papua, Anda tidak melihat itu bisa jadi landasan yang memadai untuk apa yang saat ini dilakukan oleh pemerintah? Landasan memadai untuk? Saat ini cara pemerintah dalam melakukan pendekatan terhadap masalah Papua, misalnya membuat label kelompok teroris, kemudian melakukan pendekatan di berbagai front begitu. Saya setuju bahwa ada permainan label di situ. Jadi label-label itu yang kemudian disematkan untuk katakanlah menyalahkan kelompok tertentu yang dianggap menjadi sumber masalah di Papua. Jadi KKB, kelompok kriminal bersenjata, itu bukan organisasi, itu sebutan dari pemerintah. KST, kelompok separatis bersenjata, atau kelompok separatis bersenjata dalam arti KSB, atau kelompok separatis teroris bersenjata, atau sekarang kelompok teroris bersenjata, itu adalah label-label yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Persis seperti di era Orde Baru dengan menggunakan istilah GPK. Nah, yang saya khawatirkan adalah dalam konteks keinginan pemerintah untuk melakukan dialog misalnya dengan OPM, justru OPM-nya dicap sebagai teroris. Nah, kalau itu yang terjadi, itu justru menjauhkan pemerintah dari kemampuan untuk melakukan dialog dengan organisasi Papua Merdeka misalnya, atau dengan ULMWP, United Liberation Movement for West Papua. Ini kan organisasi yang dibentuk oleh orang Papua yang harus dihormati, didengarkan. Kalau ada banyak faksi, itu tidak salah. Tetapi kumpulkan saja faksi-faksi itu untuk berdialog gitu. Jadi bukan jadi alasan untuk tidak berdialog. Dialog itu tidak membunuh seperti yang dikatakan oleh peneliti LIPI almarhum Muridan Wijoyo. Baik, saat ini kami sudah bergabung dengan Wakil Ketua MPR Jazilul Fawait. Pak Jazilul, selamat malam. Selamat malam Mbak Sofi dan teman-teman di studio, Pak Hamid, Pak Usman Hamid, Pak Wawan. Pak Jazilul, selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saya tidak tahu apakah tadi sempat mendengar perbincangan saya dengan Pak Wawan dan juga Bung Usman, tapi saya ingin dapat pandangan Anda dong. Ini kan saat ini kelompok teroris di Papua masih terus melancarkan aksinya. Terakhir di Bandara Yahukimo menyebabkan 2 anggota TNI meninggal. Sebenarnya kalau menurut Anda, apa yang membuat konflik Papua itu sampai dengan sekarang masih terus bergulir sampai pemerintah merasa perlu untuk menyatakan kelompok ini sebagai kelompok teroris? Ya, tadi saya sepakat dengan Pak Usman Hamid. Kita perlu melacak lebih detail akar-akar masalahnya. Karena dengan mengungkap akar masalah secara clear, maka penanganan terhadap masalah itu juga clear. Nah, saya melihat masalah Papua ini terus berulang dan akarnya akan lebih kompleks. Jadi untuk menanganinya tidak bisa dengan satu pola pendekatan. Dulu pernah ada pengalaman di era Gus Dur, itu pendekatannya pendekatan dialogis dengan pendekatan budaya. Habis itu didekati lagi dengan pendekatan kesejahteraan dengan memberikan dana otonomi khusus
kepada Papua itu pun juga belum menyelesaikan. Nah, oleh sebab itu menurut saya cara memotret akar masalahnya dan cara menanganinya menurut saya perlu dievaluasi lebih jeli lagi. Sebagai contoh, apakah misalkan ketika kelompok itu dikategorikan sebagai kelompok teroris, itu juga akan sama penanganannya dengan pendekatan yang lain. Ya. Kalau itu teroris, maka pendekatannya lebih pada pendekatan keamanan. Nah, padahal seingat saya dulu, soal Papua ini lebih pada pendekatan ingin dimanusiakan. Diwongke bahasa Jawanya itu. Diakui kepapuannya dalam konteks kemampuan mereka mengakses pembangunan, pemerataan. Nah, sekarang ini menurut saya ini perlu lebih multi lagi pendekatannya. Karena pasti juga menurut saya kepentingan internasional dan lain-lain juga akan ada di situ. Oke. Nah, sampai di mana keterlibatan atau bahwa bahkan orang kita sendiri seperti yang diduga oleh Pak Usman Hamid soal misalkan ada aparatur kita yang juga menjual senjata dan lain-lain. Nah, makanya titik soalnya Bu Sofi menurut saya kejelian kita untuk menangkap akar masalahnya dan membuat terapi yang cepat dan terlokalisir sehingga ada efeknya. Oke. Sekarang kita bisa evaluasi apa misalkan efek ketika diberikan dana otonomi khusus. Apakah di Papua lebih puas? Apakah dana otonomi khusus sampai kepada sasaran? Misalkan kalau itu pendekatan pada pembangunan dan kesejahteraan. Nah, kalau pendekatan budaya sampai di mana kita berdialog memperlakukan organisasi-organisasi, menyerap aspirasi. Saya pikir itu yang menurut saya perlu kita evaluasi. Baik. Sehingga cara penanganan terhadap Papua ini lebih simultan. Oke. Dan dari berbagai cara, budaya, kesejahteraan, keamanan, mungkin juga agama, bahkan diplomasi internasional menurut saya itu juga perlu. Apakah ini artinya Pak Jazilul menyatakan bahwa saat ini pendekatan pemerintah itu belum jeli dalam melihat masalah di Papua sehingga belum kunjung ketemu solusinya? Akan dijawab oleh Pak Jazilul sesaat lagi, saudara. Saya harus jeda sejenak. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Aparat yang kini terlibat pengejaran para teroris bersenjata di Papua berhasil mengidentifikasi lokasi persembunyian para teroris yang disebut kerap menjadikan warga sipil sebagai tameng. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut aparat juga mengidentifikasi para teroris lalu memisahkan mereka dari warga demi menghindari salah tembak. Teroris itu tidak menjadikan masyarakat atau warga sipil sebagai tameng. Kan mereka tuh sering masuk ke tengah masyarakat lalu bikin kacauan lalu masyarakat dijadikan tameng. Nah, sekarang itu sudah diidentifikasi, ada tempat antara 4 atau 5 tempat tertentu yang sebagiannya sudah mulai dikuasai gitu. Dan itu juga pun disisir secara hati-hati, jangan-jangan di tempat itu ada warga sipil juga kan. Jadi kita identifikasi orangnya, sudah diskusi kemarin dengan Sesmen, dengan Deputi 1, teknis menembaknya pun sudah diatur. Harus ini dulu ada kepastian sekian persen, tembakan tidak nyasar ke orang lain, baru dilakukan. Nah seperti itu, sehingga tidak warga sipil ya yang kena. Nah jadi cara memisahkannya seperti itu, kita identifikasi orangnya, lihat tempatnya, markasnya, kan sudah ada 2 atau 3 tuh yang sekarang sudah dikuasai oleh aparat kita. Saya ingin ke Pak Wawan lebih dulu untuk merespons pernyataan dari Pak Mahfud MD tadi. Diidentifikasi katanya ada 4 sampai 5 tempat tertentu supaya bisa dipisahkan antara mana yang ingin dikejar oleh TNI Polri, mana yang masyarakat sipil. Ini sejauh ini keberhasilannya seperti apa? Memisahkan, memastikan bahwa tidak ada masyarakat sipil yang jadi sasaran, salah sasaran begitu Pak Wawan? Ya memang kita berupaya mengkanalisasi supaya rakyat pada menyingkir dari lokasi-lokasi yang ada. Oleh karenanya kita ingin sekali mereka paham bahwa kita sedang melakukan upaya penegakan hukum di situ sehingga mereka yang
merasa tidak nyaman atau memang masyarakat sipil yang supaya bergeser ya. Karena kita ingin terjadi rekoset. Rekoset itu pelantingan peluru yang kadang kena pohon atau apa miring kemudian nyasar ke sasaran-sasaran yang tidak semestinya. Prinsipnya adalah kita memberikan perlindungan publik yang lebih luas. Karena apa? Kita tidak ingin menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Kita ingin semuanya bisa secepatnya selesai. Kalau tadi saya katakan target sebulan itu kalau bisa lebih cepat. Tapi andai kata tidak, ya ini kan persoalan nanti akan dievaluasi. Karena kalau memang berlarut-larut juga tidak akan baik. Karena itu juga menyangkut masalah kondisi psikologi masyarakat. Yang akhirnya juga mereka tidak akan bisa menjalankan kehidupan sosial kemasyarakatan secara baik pula. Oke. Kita ingin dialog terus ya dilakukan. Sampai sekarang pun saya juga terus melakukan upaya pendekatan yang ya kita memang tidak umumkan ke publik. Terus melakukan itu ya. Hanya memang ya itu tadi dari jalan buntu masih ada. Saya ini nangani Papua dari tahun 93, Mbak. Sampai sekarang itu up and down. Justru itu, tadi kenapa saya tanya ke Pak Wawan berani bilang sebulan itu apa dasarnya? Karena dari Anda bercerita sendiri tahun 93 sampai sekarang pun sebenarnya belum kelihatan titik terang yang jelas begitu kan? Itu kan maksud kita kalau bisa tembak-menembak itu berakhir ya. Kalau penanganan selanjutnya kan nanti setelah ini aman, tenang, damai, kemudian terjadi penyerahan senjata kan nanti tinggal kita lakukan lobby dialog serta upaya-upaya pendekatan yang lebih enak. Tapi kalau semuanya masih pakai moncong senjata, ini kan nggak kelar-kelar. Gitu. Saya mau ke Pak Jazilul dulu, Bung Usman sebentar. Nanti saya akan minta Anda untuk mengomentari semuanya, borongan saja. Tapi saya mau ke Pak Jazilul lebih dulu. Pak Jazilul tadi pertanyaan yang sempat tergantung sebelum kita jeda iklan, apakah Anda melihat pemerintah memang belum cukup jeli untuk melihat masalah yang sebenarnya terjadi di Papua? Jangan-jangan karena tidak jeli ini pendekatannya selama ini salah? Jadi sebenarnya saya juga menyampaikan apresiasi yang kepada pemerintah yang sudah berupaya sekian lama dan sekian tenaga dan sekian anggaran yang difokuskan untuk Papua. Cuman dalam hati kecil saya bertanya seberapa kuat sih sebenarnya mereka ini, dari mana senjata mereka, bagaimana cara membina mereka. Yang saya tahu kan sebenarnya penduduk tidak terlalu besar, cuma teritori besar. Terus mereka kalau punya senjata itu senjata dari mana? Orang yang saya tahu senjata Papua itu cuma panah. Siapa yang melatih mereka? Apa yang ingin Anda sampaikan, Pak Jazilul? Yang ingin saya katakan sebenarnya, justru saya bertanya dalam hati seberapa besar sih mereka ini kalau kekuatan senjata yang mereka gunakan. Saya melihatnya bahwa yang lebih besar itu justru kekuatan budaya dan diplomasi yang digunakan. Seakan-akan Papua ini dipinggirkan, disingkirkan. Padahal kurang apa? Anggaran disiapkan, perhatian dan dialog dilakukan, berbagai pendekatan juga dilakukan. Cuma pertanyaan saya seberapa kuat sih mereka ini di lapangan? Sampai mereka punya senjata, punya komandan, bahkan punya suatu gerakan yang teratur. Nah, dan kita sejak 93 sudah disampaikan, dan kita juga punya tentara yang teratur, punya bahkan malah ketua Badan Intelijen Daerah Papua yang terbunuh, kan aneh menurut saya. Itu dia, Pak Jazilul begini, yang selama ini disampaikan. Seberapa canggih sih mereka ini, maksud saya, seberapa canggih sih kalau dikatakan itu kelompok teroris atau separatis atau apapun. Kok canggih banget, bahkan mengorbankan banyak nyawa dari pihak kita juga. Pak Jazilul begini, ini kan akhirnya yang kemudian disampaikan adalah selama ini pendekatan sudah banyak dilakukan kepada masyarakat Papua, mulai dari pendekatan kemanusiaan, dialog, kemudian pendekatan kesejahteraan, dana otsus kita tahu besar jumlahnya di Papua, tapi pada akhirnya sampai dengan saat ini tahun 2021 masih terjadi konflik yang merenggut nyawa warga sipil juga. Menurut Anda, apa yang salah? Nah, ini justru saya tidak berani menjudge karena saya tidak melihat fakta-faktanya dan tidak terlihat langsung. Tetapi sedemikian besar anggaran, kekuatan yang bahkan berbagai cara yang dilakukan, kok kelihatan kita lemah.
itu ya dari sisi itulah saya sedikit mengambil makna. Apa kita selemah itu? Apa kita juga tidak punya kemampuan? Atau mereka yang kuat, sekelompok kecil itu? Atau justru ada akar-akar masalah lain? Oke. Nah itu, saya tidak berani menjas Bu Sofi bahwa kita gagal. Atau kita lihat faktanya saja. Kita lihat faktanya saja, kita negara yang besar, punya kekuatan, juga punya anggaran. Saya membayangkan ini hanya sekelompok kecil. Kok sampai sekuat itu? Siapa yang membina mereka? Siapa yang menyuplai senjata dari mereka? Kenapa itu yang tidak di-cut? Oke, Gitu, saya minta Bung Usman Hamid untuk memberi respons. Tadi pernyataan Pak Mahfud MD menyatakan sudah diidentifikasi 4-5 tempat. Kalau dari tadi diiyakan oleh Pak Wawan, dari Pak Jazilul lebih melihat bahwa harus ada kejelian yang lebih lanjut lagi untuk melihat masalah di Papua. Silakan tanggapan Anda. Ya, pertama saya kira pendapat Pak Mahfud benar bahwa memang harus dibedakan antara sasaran militer dengan sasaran sipil. Meskipun ini sebenarnya bukan konflik bersenjata internasional, tapi lebih bersifat non-internasional di dalam sebuah negara. Dengan kata lain, bahkan sasaran yang dianggap sasaran militer pun sebenarnya bagian dari masyarakat Indonesia. Dan tindakan-tindakan kekerasan, penggunaan senjata yang mereka lakukan sebenarnya bagian dari pelanggaran hukum pidana Indonesia. Karena itu pendekatannya bukanlah dengan pendekatan perang, pengerahan militer, karena doktrinnya itu memusnahkan, menumpahkan, bukan menggunakan perangkat hukum untuk membawa mereka ke pengadilan, membuktikan mereka bersalah, dan menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, pernyataan Pak Mahfud juga mesti diletakkan dalam konteks pengalaman selama ini bahwa banyak sekali tindakan aparat keamanan yang di Papua tidak membedakan antara kebebasan untuk menyuarakan katakanlah pendapat ingin merdeka yang disampaikan secara damai dengan cara yang dengan kekerasan. Nah ini yang harus dibedakan. Kalau tuntutan kemerdekaan disamaratakan antara mereka yang memanggul senjata dengan mereka yang menyampaikannya secara damai, saya kira harapan Pak Mahfud untuk membedakan antara mana yang kelompok bersenjata menjadi sasaran dari operasi keamanan dengan masyarakat sipil itu tidak akan tercapai. Jadi harus benar-benar dipastikan terlebih dahulu bahwa pemerintah, aparat keamanannya di tingkat lapangan benar-benar bisa membedakan itu. Sama seperti bagaimana Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid itu membedakan antara tuntutan kemerdekaan yang disampaikan secara politik lewat cara-cara yang damai, bahkan lewat kongres, lewat mobilisasi, sejauh disampaikan secara damai, itu dijamin. Dan hasilnya adalah tingginya kepercayaan orang Papua kepada Presiden Habibie dan kepada Presiden Gus Dur. Nah, dalam kasus yang sekarang, saya kira itu harus diulangi. Artinya pemerintah punya pengalaman baik ketika menyelesaikan Papua melalui pendekatan dialog Habibie, Gus Dur, dan juga di era SBY ketika mendekati Papua, mendekati Aceh, maksud saya Aceh, melalui pendekatan damai yang juga diperankan oleh Wakil Presiden Pak Yusuf Kala. Kalau kita berhasil di masa lalu, kalau kita berhasil di Aceh, kenapa kita tidak akan berhasil di Papua dengan pendekatan yang sama? Terakhir Mbak Susi, saya ingin menyampaikan, menekankan pentingnya pernyataan Pak Jazilul tadi, perihal pentingnya pendekatan yang beragam, multiple approach atau pendekatan yang melihat dari seluruh segi gitu ya, tentang marginalisasi, tentang eksploitasi, tentang ketidakadilan, atau bahasa singkatnya bagaimana Jakarta mengwongkenya orang Papua, memanusiakannya orang Papua, itu yang harus dievaluasi. Otsus saja tidak cukup otsus dibicarakan dalam kerangka pemberian dana otsus, dana otsus, karena otsus itu adalah undang-undang yang memandatkan pemerintah untuk membentuk pengadilan HAM di Papua, Komisi Kebenaran di Papua, Komisi HAM di Papua untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. 3 lembaga itu belum dibentuk hingga hari ini. Undang-undang yang sama juga memandatkan pembentukan partai politik lokal orang Papua. Persis seperti yang terjadi di Aceh dengan pembentukan Partai Aceh. Bahkan perdamaian Aceh itu meniru Papua. Di Aceh, bendera GAM sekarang bukanlah bendera yang ilegal.
melainkan bendera yang resmi. Bahkan sebenarnya dalam Undang-Undang Otsus, bendera bintang kejora Papua itu bendera yang legal, itu yang diprakarsai oleh Presiden Gus Dur. Nah, baru dilarang di era SBY dengan peraturan pemerintah. Nah, terakhir harus diperiksa mengapa kelompok yang sebenarnya berskala kecil dalam konteks kelompok insurgensi, kelompok pemberontak ini masih terus bisa bertahan dalam ukuran tahun yang sangat panjang. Betul. Dikira misalnya siapa yang mensuplai senjata. Kalau kita baca berita beberapa bulan terakhir, Bung Usman singkat saja. oknum polisi menjual senjata dan amunisi. Tahun lalu oknum TNI, dan ini bukan 1-2 kasus. Jadi saya kira kita harus mengevaluasi ke dalam diri pemerintah, memperbaikinya, sehingga pemerintah bisa memecahkan masalah Papua itu dengan adil. Gitu ya. Ya, karena masalah Papua memang rumit, jadi sebaiknya pendekatan dan penyelesaian yang dilakukan pun tidak boleh potong kompas begitu ya. Terima kasih Pak Jazilul Fawait, Pak Wawan terima kasih, Bung Usman juga terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sehat terus, kita jumpa lagi lain waktu.